kan, planning, organizing, dan seterusnya, controlling. Sekarang yang ada di dalam MSDM-nya, sumber dayanya ya. Suatu organisasi kalau tidak dilakukan pengelolaan MSDM-nya dengan baik, maka tidak akan berjalan dengan baik. Ya. Sasaran dari organisasi tersebut yaitu kelancaran untuk mencari tingkat profit yang tinggi demi kesejahteraan dalam organisasi tersebut menjadi kurang maksimal. Ya. Nah, sebetulnya perlu dilakukan manajemen sumber daya manusia. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia? MSDM ya. Bukan personalia, tapi MSDM itu suatu proses pencapaian tujuan organisasi, ya, proses ya. Melalui pengorganisasian, ini masuk ke dalam tulisan, penyusunan personalia, ya, pengarahan pengembangan SDM, pemberian kompensasi dari sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi ya. Aduh, sorry. Ruang lingkup, tunggu. Aduh, ini nggak tahan ini. Lalu ini ya. Nah, ruang lingkup dari manajemen SDM itu meliputi ya. Satu, nah ini MSDM ya. Ruang lingkupnya apa aja sih? Merancang dan mengorganisasikan pekerja serta mengalokasikan pada karyawan. Ya, jadi dirancang di bagian akademik itu ada berapa orang, bagian keuangan ada berapa orang. Kalau contohnya di kampus ya. Kemudian bagian prodinya ada berapa orang. Ya, yang mengatur prodi di kita prodi ada 4 kan, aktuaria, manajemen, D3 asuransi jiwa, sama D3 asuransi kerugian itu ada berapa orang. Butuh apakah prodi berapa dan lain sebagainya ya. Kemudian merencanakan, menarik dan menyeleksi karyawan yang tepat untuk suatu pekerjaan tertentu di dalam organisasi. Kita bilang tepat itu biar tidak terjadi pemborosan atau ketidakefisien. Ya, orang yang senang yang ngitung-ngitung kamu taruh di tempat orang yang harus bercerita, nggak nyambung, ya kan? Orang yang senang marketing kamu taruh di, bukan kamu taruh ya, sama ini ditaruh MSDM-nya ditaruh di bagian senang ngomong, senang marketing ditaruh di bagian lab, nah susah kan? Nah itu makanya harus tepat ya. Kemudian menciptakan kondisi lingkungan yang kondusif bagi karyawan bekerja. Jadi diupayakan seorang pemimpin itu bisa membuat lingkungannya lebih nyaman. Artinya dengan apa? Biar kondisi lingkungan ini kondusif, kira-kira pakai apa? Kalau dalam suatu organisasi, biar tidak terjadi kegaduhan di dalam pekerjaan. Kira-kira pakai apa ini? Kira-kira, Hari? Kira-kira pakai apa, Hari? Apa, Ri? Kisi, kira-kira pakai apa? Apa kira-kira? Denia, Ozia. Kira-kira pakai apa? Biar tidak terjadi kekacauan. Biar tidak terjadi kondisi lingkungan yang ini. Kira-kira pakai apa coba? Jawab. Ini apa mata kuliah apa ya? Kira-kira pakai apa dong? Pakai survei. Kira-kira survei pengumpulan suara. Biar tidak terjadi kegaduhan di dalam bekerja, kalau kamu sebagai bos atau di MSDM biasanya dipakai apa? Apa, Fit? Apa? Job desk ya? Ya kan? Kamu punya pembantu, kamu nggak atur, kamu yang nyuci baju, kamu yang ini. Jadinya gimana kira-kira? Nah, elang kan? Makanya untuk biar tidak terjadi kegaduhan, maka dibutuhkan job desk, ya.
Yang ini Derry misalnya. Oh Derry, kamu mencatat-catat ya tentang ini. Kamu bagian lab, kamu bagian ini, kamu bagian ini kan gitu. Terus di setiap bidang itu ada job desk-nya juga, ya. Kenapa? Biar tidak terjadi kegaduhan. Itu menciptakan kondisi lingkungan yang kondusif ya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah menjamin dan mempertahankan efektivitas dan semangat kerja karyawan melalui pelatihan atau sistem kompensasi. Ini juga termasuk ruang lingkup dari MSDM yang membuat kegiatan di dalam mencapai tujuan itu bisa lebih mudah didapat, ya. Kemudian ini ruang lingkup dari manajemen. Oke. Kegiatan-kegiatan di dalam manajemen, ya, pengadaan sumber daya manusia, SDM ya pasti manusia kan, pengembangan sumber daya manusia. Jadi diadakan, dikembangkan, kemudian diberi penghargaan ini ya, kompensasi. Ya, jadi kalau yang ada rewardnya tinggi, nanti dapat apa kan gitu kan. Kemudian terakhir adalah mengintegrasikan sumber daya manusia dengan faktor-faktor lain. Oke, itu termasuk di dalam kegiatan di dalam manajemen MSDM. Ya. Fungsi manajemen SDM itu apa aja sih? Kalau kemarin kan fungsi dari suatu organisasi, manajemen memanage suatu organisasi itu apa aja, planning, organizing kan gitu. Nah, dalam manajemen kira-kira apa fungsinya ya? Yang pertama adalah fungsi perencanaan SDM. Ya, jadi direncanakan dulu. Kalau perusahaan yang bagus, dia akan merencanakan dulu. Ada satu planningnya. Ya, proses menentukan kebutuhan SDM organisasi dan menjamin organisasi memiliki jumlah dan kualitas karyawan sesuai dengan yang dibutuhkan pada saat yang tepat. Ya, right people in the right time. Artinya orang yang tepat dilakukan pada saat yang tepat. Ya, oke. Terus perencanaan SDM. Gimana sih? Gue juga ininya ya. Mana hilang? Mana ya Pak hilang? Ini nggak jadi gini ya? Sorry. Ini gimana kok? Tunggu ya.